Apa yang akan kamu lakukan jika keadilan tidak lagi berpihak kepadamu? Jika sistem yang seharusnya melindungimu justru membiarkan anakmu mati. Ini tentu saja bukan cerita karangan atau fiksi, tapi kisah yang akan kita bahas kali ini nyata dan pilu serta tragis. Ini adalah kisah nyata dari seorang ibu dan 7 tembakan di ruang sidang yang menggemparkan dunia. Seperti apa kisahnya? Dan bagaimana seorang ibu beserta 7 tembakannya? Sebelum kita masuk ke ceritanya, jangan lupa untuk dibantu diklik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Sekarang mari kita kupas di cerita hari ini. Nama perempuan itu bernama Marianne Bachmeier. Ia lahir di Sardet, Jerman, tepatnya 3 Juni 1950. Marianne Bachmeier dibesarkan di Sardet setelah orang tuanya melarikan diri dari Prusia Timur. Ayahnya pernah menjadi anggota Waffen SS. Orang tuanya pun akhirnya bercerai dan kemudian ibunya menikah lagi. Tepat pada tahun 1966, pada usia Marianne yang ke-16, Marianne Bachmeier memiliki seorang anak pertama yang dia harus serahkan untuk diadopsi saat masih bayi. Namun, Marianne pun hamil lagi, tepat pada usia 18 tahun oleh pacarnya saat itu. Sesaat sebelum putrinya lahir, Marianne diperkosa. Anak keduanya juga harus diserahkan untuk diadopsi saat masih bayi. Perjalanan Marianne ini amatlah menyedihkan dan pilu. Pasalnya, ia tidak sanggup untuk merawat anak-anaknya, dan apalagi kasus pemerkosaan yang menimpa dirinya. Tapi ada sebuah perubahan. Tepatnya pada tahun 1973, putri ketiga Marianne yang bernama Anne lahir. Setelah Anne lahir, Marianne menjalani operasi tubektomi dan dia akhirnya memutuskan untuk membesarkan Anna sendirian sebagai orang tua tunggal. Marianne adalah seorang ibu biasa. Ia tinggal di kota kecil Lübeck yang berada di Jerman Barat. Tapi siapa sangka, tepat pada 6 Maret 1981, Marianne menyelundupkan sebuah pistol ke pengadilan dan mengubah sejarah. Tapi sebelum cerita itu berlanjut ke pengadilan, mari kita kembali ke titik awal. Tepat pada tanggal 5 Mei 1980, ketika Anna Bachmeier berusia 7 tahun, dia bertengkar dengan ibunya dan memutuskan untuk bolos sekolah. Anna yang berpikiran tidak dewasa dan labil, ia pun akhirnya bertemu dengan orang yang jahat dan menculiknya. Orang itu bernama Klaus Grabowski. Klaus, seorang tukang daging berusia 35 tahun, yang rumahnya dia kunjungi untuk bermain dengan kucingnya. Klaus menahan Anna selama beberapa jam di rumahnya. Klaus melakukan pelecehan seksual terhadap Anna, dan naasnya Klaus yang tega mencekik dengan celana ketat tunangannya. Kembali ke pengadilan, ini merupakan pengakuan dari jaksa bahwa Klaus mengikat Anna dan mengemasnya ke dalam sebuah kotak yang kemudian dia tinggalkan di tepi kanal. Tunangannya pun setuju dan menyerahkan Klaus ke pihak kepolisian. Namun, sebelum kita masuk lebih jauh lagi, siapa sebenarnya Klaus Grabowski? Kenapa ia tega melukai anak dan membunuh? Klaus adalah seorang terpidana pelanggar seks dan sebelumnya telah dihukum karena pelecehan seksual terhadap 2 gadis. Tepat pada tahun 1976, Klaus secara sukarela telah tunduk pada kebiri kimia. Meskipun kemudian terungkap bahwa dia menjalani perawatan hormon untuk mencoba mengembalikan pengebiriannya. Setelah Klaus ditangkap, Klaus menyatakan ia tidak berniat melecehkan Anna secara seksual. Ia berkata begitu, bahwa Anna lah yang mencoba merayu Klaus dan memerasnya.
Dan Klaus juga mengatakan bahwa ia ketakutan bakal kembali ke penjara, namun hal tersebut mendorongnya membunuh Anna. Dia mengatakan juga bahwa Anna ingin memberitahu ibunya bahwa dia telah menyentuhnya secara tidak pantas dengan tujuan memeras uang dari Anna. Sebenarnya, sebelum tindakan Anna untuk bolos dari sekolah, Anna sudah meminta izin kepada Marianne untuk pergi sekolah membawa boneka kesayangannya. Marianne pun sempat berkata untuk berjanji bahwa boneka itu tidak akan mengganggu Anna. Anna pun berjanji bahwa boneka itu juga ikut belajar dengannya. Anna, sang anak berusia 7 tahun, di mana ia adalah satu-satunya anak Marianne. Pagi yang menurut Marianne biasa saja berubah menjadi sore yang kelam, di mana ia menunggu Anna untuk pulang. Sebelum mengetahui bahwa Anna ternyata telah tiada, Marianne yang pada malam harinya atau sore hari tepatnya menghubungi kepolisian untuk bertanya bahwa anaknya belum kunjung pulang. Ia pun mencoba meminta bantuan polisi untuk membantunya mencarinya. Polisi pun berkata untuk menunggu dulu sampai 24 jam. Bisa jadi Anna memang sedang main di luar dan nanti akan diantar pulang. Tapi naasnya 2 hari kemudian jasad Anna pun ditemukan persis di dalam kotak kardus di tepi kanal. Anna yang dicekik menggunakan celana ketat. Marianne pun jelas histeris mengetahui anak yang ia urus sejak bayi meninggal dibunuh oleh seorang predator seks. Anna pun bertanya kepada pihak kepolisian, kenapa dia masih di jalanan? Kalian tahu bukan siapa dia? Polisi pun berkata bahwa mereka tahu itu adalah Klaus Grabowski. Ia pernah dihukum atas pelecehan, tapi dia dalam pengawasan terapi. Grabowski, residivis predator seksual yang dulunya balik lagi ke awal ia setuju untuk dikebiri, namun nyatanya ia mencoba melepas kebiri itu. Grabowski sudah diberi kesempatan kedua oleh pihak kepolisian, namun tidak ada kesempatan kedua bagi Anna. Psikolog pun membantu kondisi ibu Marianne dan berkata bahwa trauma yang Anda alami ini amatlah besar, tapi kita harus percayakan proses ini pada hukum. Marianne pun berkata, saya tidak percaya lagi. Tanpa diketahui oleh pihak berwenang, Marianne membeli sebuah pistol secara ilegal. Ia pun melakukan latihan diam-diam. Mungkin Marianne belum benar-benar yakin. Kalian tahu mengapa Marianne membeli pistol? Tidak tahu, bukan? Ya, mari kita simak dulu. Tiba pada saat pertama atau hari pertama persidangan, pengacara Grabowski berkata kepada Grabowski, apakah kamu menyesal? Grabowski pun berkata bahwa anak itu memang keras kepala. Tidak ada penyesalan dari seorang Klaus Grabowski. Marianne yang mendengar itu pun marah dan tidak menyangka orang yang telah membunuh anaknya tidak merasa bersalah sedikit pun. Setelah persidangan pertama berlangsung dan juga kedua berlangsung, namun Marianne yang sebelumnya sudah berlatih dengan pistol diam-diam itu pun memikirkan suatu hal yang keji tentunya. Ia merasa hukum tidak adil kepada anaknya. Tepat pada tanggal 6 Maret 1981, hari ketiga persidangan, Marianne Bachmeier menyelundupkan sebuah Beretta 70 ke ruang sidang pengadilan distrik Lubeck dan menembak dari belakang pembunuh putrinya yang mengaku Klaus Grabowski. Ia pun jelas mengarahkan pistol ke punggung Grabowski dan menarik pelatuknya 8 kali. 7 tembakan mengenai Grabowski dan Beck berusia 35 tahun itu tewas seketika. Ini mungkin kasus keadilan main hakim sendiri yang paling terkenal di Jerman Barat. Itu pun jelas memicu liputan media yang luas dan kru televisi dari seluruh dunia pergi ke Lubeck untuk melaporkan kasus ini. Setelah kejadian itu, publik pun merasa bingung, namun masih ada yang iba karena Marianne membawa senjata secara ilegal ke ruang sidang dan ditembakkan di ruang sidang pula. Sebenarnya, ini bukan sebuah pembelaan diri, namun ini pembunuhan. Publik pun tak sepakat. Ada yang menyebutnya sebagai pahlawan,
ada juga yang mengutuknya, tapi semua mendengarnya. Marianne Bachmeier akhirnya dihukum langsung dengan hukuman 6 tahun penjara. Tapi ia hanya menjalani 3 tahun. Setelah bebas dari penjara, Marianne pun meninggalkan Jerman. Ia bahkan ke Nigeria, Italia, lalu kembali dalam sunyi. Marianne ternyata mengidap sakit kanker. Ia pun meninggal pada usia 46 tahun. Ia dimakamkan di samping makam sang anak, yaitu Anna. Marianne Bachmeier, ia merupakan seorang ibu yang menembakkan keputusasaan ke tengah sistem hukum yang diam. Dunia tak pernah lagi memandang keadilan dengan cara yang sama. Jadi, bagaimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar. Dan jika kalian suka kasus kriminal misteri seperti ini yang mengguncang dari seluruh dunia, jangan lupa untuk diklik subscribe, like, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Tetap aman, waspada, dan terinformasi. Tunggu next kasus kriminal dari seluruh dunia hanya di Weekly Crime Stories. Terima kasih.